Matahari pagi menyinari bukit-bukit Bethfage dengan cahaya keemasan. Angin sejuk membawa aroma bunga almond yang sedang mekar. Yerusalem tampak megah di kejauhan. Tembok-tembok batunya berdiri kokoh. Menara-menara bait Allah menjulang tinggi. Kota itu penuh sesak. Ribuan peziarah dari seluruh Yudea, Galilea, bahkan dari tanah-tanah asing berdatangan untuk merayakan Paskah Yahudi. Di sebuah jalan setapak yang berdebu, Yesus berdiri bersama murid-muridnya. Wajahnya tenang, matanya menatap Yerusalem dengan pandangan yang sulit diartikan. Penuh kasih, namun juga penuh kesadaran akan apa yang akan terjadi. Petrus, Yohanes, dan Yakobus berdiri di dekatnya, sedikit gelisah melihat kerumunan yang semakin ramai. Yesus memanggil dua orang muridnya. Suaranya lembut, namun tegas. Pergilah ke kampung yang di depan kita itu. Segera setelah kamu masuk, kamu akan menemukan seekor keledai muda yang terikat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Murid-murid itu saling pandang. Seekor keledai? Bukankah seorang raja seharusnya menunggangi kuda perang yang gagah? Bukankah Mesias yang dijanjikan akan datang dengan kekuatan dan kuasa? Namun Yesus melanjutkan, "Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu berbuat demikian?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya dan akan segera mengembalikannya ke sini.'" Kedua murid itu pergi, masih dengan rasa heran di hati mereka. Mereka menemukan keledai itu persis seperti yang Yesus katakan, seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi, terikat di depan sebuah rumah. Ketika mereka melepaskannya, pemiliknya keluar dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" "Tuhan memerlukannya," jawab mereka sederhana. Dan dengan jawaban itu, pemilik keledai membiarkan mereka membawanya pergi. Sesuatu dalam hati pria itu tahu bahwa ini bukan pencurian biasa. Ini adalah undangan untuk menjadi bagian dari rencana yang jauh lebih besar. Ketika keledai itu dibawa kepada Yesus, murid-murid menghamparkan jubah-jubah mereka di atas punggung binatang itu sebagai pelana sederhana. Yesus naik ke atasnya dengan tenang. Tidak ada kemegahan, tidak ada pasukan pengawal. Hanya seorang guru dari Nazaret duduk di atas keledai muda, memulai perjalanan terakhirnya menuju Yerusalem. Namun, yang sederhana bagi mata manusia adalah penggenapan agung bagi mata Allah. Berita tentang kedatangan Yesus menyebar dengan cepat. Orang-orang yang sudah mendengar tentang Dia, tentang mujizat-mujizatnya, tentang orang buta yang melihat, orang lumpuh yang berjalan, bahkan Lazarus yang dibangkitkan dari kematian, mulai berkumpul. Mereka keluar dari gerbang kota, turun dari bukit-bukit, meninggalkan tenda-tenda peziarah mereka. Seorang anak laki-laki berlari mendahului ayahnya. "Ayah, itu dia! Itu Yesus dari Nazaret!" Sang ayah menatap dengan penuh harap. Benarkah raja yang dijanjikan? Kerumunan bertambah banyak. Ada yang membawa ranting-ranting palem, melambai-lambaikannya di udara. Ada yang melepas jubah mereka dan menghamparkannya di jalan, menciptakan karpet kain bagi sang raja yang datang. Debu terangkat, tetapi di bawahnya terbentang kain-kain warna-warni, merah, biru, coklat, lambang penyerahan dan penghormatan. Sorak-sorai mulai bergema. Pertama hanya bisikan, kemudian menjadi nyanyian, lalu menjadi teriakan yang menggelegar. "Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan! Hosana, Raja Israel! Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud!" Kata Hosana bergema dari mulut ke mulut. Artinya, selamatkanlah kami. Sebuah seruan harapan, sebuah teriakan untuk pembebasan. Rakyat Israel sudah lama menanti. Mereka menanti pembebasan dari Roma, dari penindasan, dari kemiskinan, dari penderitaan. Dan kini mereka percaya Mesias telah datang. Namun di tengah sorak-sorai itu, ada yang tidak mengerti.
Mereka melihat keledai, bukan kuda perang. Mereka melihat guru yang lemah lembut, bukan jenderal yang perkasa. Mereka berharap pedang, tetapi yang mereka lihat hanya tangan yang terbuka untuk memberkati. Seorang Farisi mendekat kepada temannya. Wajahnya penuh kecurigaan. Ini menggelisahkan. Dia menciptakan kekacauan. Orang-orang mulai percaya dia adalah Mesias. Lebih buruk lagi, sahut yang lain, kalau Roma mendengar ini, mereka akan menganggap ini pemberontakan. Kita semua bisa dihancurkan. Beberapa Farisi mendorong masuk ke dalam kerumunan, mencoba mendekati Yesus. Salah seorang dari mereka berseru, "Guru, tegurlah murid-muridmu, suruh mereka diam." Yesus menoleh ke arah mereka, matanya penuh ketenangan yang luar biasa. Lalu ia berkata dengan suara yang menembus kebisingan, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Para Farisi terdiam. Mereka tidak bisa membantah. Mereka tidak bisa menghentikan gelombang ini. Pujian sudah terlalu kuat. Harapan sudah terlalu besar. Namun ketika rombongan itu mencapai puncak Bukit Zaitun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Yerusalem terbentang di hadapan mereka dalam segala keagungannya. Bait Allah berdiri megah dengan atap emas yang berkilau di bawah matahari. Tembok-tembok kokoh melindungi kota suci. Tetapi Yesus tidak tersenyum. Ia berhenti, keledai itu berhenti, dan Yesus mulai menangis. Tangisan itu bukan isak tangis anak kecil, tetapi ratapan seorang yang melihat tragedi yang tak terhindarkan. Air mata mengalir di pipinya, tubuhnya bergetar. Para murid terdiam, bingung. Petrus mencoba mendekati. "Guru, mengapa engkau menangis? Lihatlah, semua orang menyambutmu. Mereka mengakui engkau sebagai raja." Yesus menggeleng perlahan. Suaranya serak oleh kesedihan. "Yerusalem, Yerusalem, kota yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu mereka yang diutus kepadanya. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau." Ia menatap kota itu dengan tatapan yang penuh duka. "Mereka menyambutku hari ini dengan hosana, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka sambut. Mereka mencari raja yang akan mengangkat pedang, tetapi aku datang untuk menyerahkan nyawaku. Mereka ingin mahkota emas, tetapi mahkotaku adalah duri." Suasana berubah. Kegembiraan bercampur dengan perasaan tidak nyaman. Sesuatu yang berat menggantung di udara. Namun kerumunan terus bergerak, terus bernyanyi, terus bersorak. Yesus mengusap air matanya dan melanjutkan perjalanan. Keledai muda itu melangkah perlahan memasuki gerbang kota. Anak-anak berlari di sekitarnya. Perempuan-perempuan melambaikan tangan. Pria-pria mengangkat ranting-ranting palem tinggi-tinggi. "Hosana kepada anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Tetapi di balik semua pujian itu, Yesus tahu. Ia tahu bahwa dalam hitungan hari, Hosana akan berubah menjadi salibkan dia. Ia tahu bahwa kerumunan yang kini menghamparkan jubah akan segera menuntut darahnya. Ia tahu bahwa pujian ini adalah gema terakhir sebelum penolakan yang paling kejam. Namun ia tetap melangkah maju, karena ini adalah jalan yang harus ditempuh. Ini adalah misi yang harus diselesaikan, bukan dengan pedang dan kekerasan, tetapi dengan penyerahan dan kasih. Yerusalem menyambut raja yang datang dengan keledai. Sebuah kerajaan yang tidak seperti kerajaan lainnya akan segera dinyatakan. Bukan dengan kemenangan militer, tetapi dengan kemenangan atas dosa dan maut itu sendiri. Pagi itu Yerusalem masih riuh oleh gema pujian semalam. Orang-orang di pasar berbisik tentang Yesus dari Nazaret yang masuk ke kota dengan disambut sorak-sorai. Sebagian penuh harap, sebagian ragu, sebagian lagi mulai merasa terancam.
Yesus dan murid-muridnya menginap di Betania, di rumah Lazarus yang telah dibangkitkannya dari kematian. Subuh tiba, dan mereka kembali menuju Yerusalem. Jalan menanjak dari Betania ke kota dipenuhi peziarah yang membawa ternak untuk kurban Paskah. Kambing-kambing mengembik, domba-domba berjalan tertatih, dan udara dipenuhi aroma dupa yang dibawa para imam. Ketika Yesus melewati Bukit Zaitun, ia melihat sebuah pohon ara di tepi jalan. Daunnya lebat dan hijau. Ia mendekatinya, mencari buah. Namun tidak ada, hanya daun. Petrus yang berjalan di belakangnya bertanya, "Guru, mengapa engkau mencari buah? Bukankah ini belum musimnya?" Yesus menatap pohon itu dengan pandangan tajam. Lalu ia berkata dengan suara yang tenang namun penuh otoritas, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Murid-murid saling pandang, bingung, mengapa Yesus mengutuk pohon yang tidak bersalah. Mereka tidak paham bahwa pohon ara itu adalah simbol, lambang dari sesuatu yang tampak subur, penuh daun agama dan ritual, tetapi tanpa buah kebenaran sejati. Mereka melanjutkan perjalanan. Menjelang siang, rombongan itu tiba di Bait Allah. Tempat itu megah. Tiang-tiang marmer putih menjulang tinggi. Pelataran luar Bait Allah dipenuhi ribuan orang, tetapi suasana di sana bukan suasana doa atau penyembahan. Yang terdengar adalah teriakan pedagang, tawar-menawar yang keras, dentingan koin, suara ternak yang diperjualbelikan. Yesus melangkah masuk ke pelataran bangsa-bangsa lain, tempat yang seharusnya menjadi ruang doa bagi orang-orang bukan Yahudi yang ingin mencari Allah. Namun yang ia temukan adalah pasar yang penuh kekacauan. Di sana-sini berderet meja penukar uang. Orang-orang datang membawa koin Romawi yang bergambar kaisar, menukarnya dengan shikel suci yang diterima di Bait Allah. Para penukar uang itu mengambil keuntungan besar, membebankan biaya tinggi kepada orang miskin yang datang untuk mempersembahkan kurban. Di sudut lain, pedagang menjual merpati dalam sangkar-sangkar kayu. Harganya berlipat ganda dari harga pasar. Mereka tahu orang-orang tidak punya pilihan. Merpati dibutuhkan untuk kurban, dan hanya merpati yang dijual di sini yang dianggap suci. Seorang ibu miskin berdiri di depan meja penukar uang, memegang beberapa koin kecil dengan tangan gemetar. "Berapa untuk menukar ini?" tanyanya lirih. Penukar uang itu melirik sekilas. 2 koin itu hanya cukup untuk 1 shikel, dan itu belum cukup untuk membeli merpati. "Tetapi ini semua yang aku punya," bisik perempuan itu. "Aku sudah berjalan 3 hari untuk bisa datang ke Bait Allah." Penukar uang itu mengangkat bahu acuh. "Bukan urusanku. Kalau mau kurban, harus bayar. Kalau tidak, pulang saja." Perempuan itu menunduk. Air matanya menetes ke tanah berdebu. Ia berbalik, membawa koin-koinnya yang tidak cukup. Hatinya hancur. Yesus melihat semua itu. Api mulai menyala di matanya. Bukan api kemarahan yang membabi buta, tetapi api kekudusan yang tidak bisa mentoleransi ketidakadilan atas nama agama. Ia berjalan perlahan melewati deretan meja. Tangannya menggenggam erat, lalu tanpa peringatan, ia mengangkat sebuah meja penukar uang dan membalikkannya. Koin-koin emas dan perak berhamburan ke lantai, berguling ke segala arah. Para penukar uang memekik kaget, berlutut mencoba mengumpulkan uang mereka. Tetapi Yesus tidak berhenti. Ia berjalan ke meja berikutnya, membalikkannya juga, lalu yang berikutnya, dan yang berikutnya. Murid-murid terpaku. Mereka tidak pernah melihat Yesus seperti ini. Yohanes memegang lengan Yakobus. Apa yang ia lakukan? Ini akan membuat semua orang marah. Yesus mengambil tali-tali kecil yang digunakan untuk mengikat ternak, membuat cambuk sederhana, lalu mulai menghalau pedagang-pedagang itu keluar. Suaranya menggelegar di seluruh pelataran. "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Kata-kata itu menghantam seperti guntur. Pedagang-pedagang berlarian.
Domba-domba dan kambing dilepaskan, berlari ke segala arah. Sangkar-sangkar merpati dibuka, burung-burung beterbangan bebas. Seorang pedagang yang lebih berani mencoba protes. "Siapa yang memberimu hak untuk melakukan ini? Kami punya izin dari imam besar." Yesus menatapnya tajam. "Izin dari imam besar bukan izin dari Allah. Tempat ini adalah rumah Bapakku, dan kalian telah mengubahnya menjadi tempat perampok. Merampok orang miskin, merampok janda, merampok orang asing yang datang mencari Allah." Kerumunan mulai berkumpul. Sebagian mendukung Yesus, bersorak, "Benar, mereka memeras kami bertahun-tahun." Tetapi sebagian lain ketakutan. Ini akan membawa masalah besar. Para imam tidak akan diam saja. Dan memang, dari sudut pelataran, sekelompok imam dan ahli Taurat berdiri dengan wajah merah padam. Mereka berbisik satu sama lain. Mata mereka penuh amarah dan iri hati. "Siapa orang ini?" desis seorang ahli Taurat. "Ia bukan dari keluarga imam. Ia bukan dari Lewi. Dengan otoritas apa ia mengusir pedagang-pedagang yang sudah kami izinkan?" Seorang imam tua menjawab dengan suara rendah penuh ancaman. Lebih dari itu, rakyat mendengarkan dia. Mereka percaya kepadanya. Jika ini terus berlanjut, otoritas kita akan runtuh. Mereka tidak berani menangkap Yesus saat itu. Terlalu banyak orang yang mendukungnya. Tetapi di dalam hati mereka, rencana pembunuhan mulai dirajut. Benang-benang konspirasi mulai tersambung. Iri hati, takut kehilangan kuasa, dan kebencian terhadap kebenaran, semuanya bercampur menjadi racun yang mematikan. Sementara itu, Yesus berjalan ke bagian dalam pelataran. Ia melihat orang-orang buta dan lumpuh yang duduk di sudut-sudut, diabaikan oleh para imam yang sibuk dengan ritual dan uang. Mereka tidak berani mendekat karena dianggap najis. Yesus mendekati mereka. Ia berlutut di hadapan seorang laki-laki buta yang duduk mengemis. "Apa yang kau inginkan?" Suara lembut itu mengejutkan orang buta itu. "Tuhan, aku ingin bisa melihat." Yesus menyentuh matanya, dan seketika mata yang gelap itu terbuka. Cahaya masuk untuk pertama kalinya. Orang itu memekik, menangis, tertawa, berlutut di hadapan Yesus. Seorang perempuan lumpuh diangkat oleh teman-temannya mendekat kepada Yesus. "Guru, tolonglah dia." Yesus mengulurkan tangannya. "Bangunlah dan berjalanlah." Perempuan itu berdiri untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Kakinya gemetar, tetapi kuat. Ia melangkah, 1 langkah, 2 langkah, lalu ia berlari, menangis penuh sukacita. Anak-anak mulai berkumpul di sekitar Yesus. Mereka yang tadi ketakutan melihat meja-meja dibalikan, kini tertawa dan bernyanyi. Mereka mengingat kemarin ketika Yesus masuk ke kota. "Hosana bagi anak Daud! Hosana di tempat yang maha tinggi!" Suara anak-anak itu jernih dan murni, mengalun di seluruh bait Tuhan. Tetapi bagi para imam kepala, itu adalah penghinaan. Seorang imam mendekati Yesus dengan wajah merah. "Engkau dengar apa yang mereka katakan? Tegurlah mereka." Yesus menatapnya dengan tenang. "Sudahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian." Imam itu tidak bisa menjawab. Ia berbalik dan pergi, hatinya dipenuhi kebencian yang semakin mendalam. Petang mulai turun. Bayangan-bayangan memanjang di pelataran bait Allah. Yesus melihat ke sekeliling. Tempat yang seharusnya menjadi pusat ibadah, kini menjadi medan pertarungan antara kebenaran dan kemunafikan. Ia memanggil murid-muridnya. "Mari kita pergi." Mereka berjalan keluar dari bait Allah menuju Betania. Di belakang mereka, bisikan-bisikan terus bergulir. Para imam dan ahli Taurat berkumpul di ruang rahasia, merencanakan langkah selanjutnya. "Orang ini harus disingkirkan," kata seorang dari mereka, "sebelum ia menghancurkan segala yang telah kita bangun." Yang lain mengangguk.
Tetapi kita harus hati-hati, rakyat mencintainya. Kita butuh bukti, kita butuh tuduhan yang kuat. Maka kita akan menunggunya membuat kesalahan. Bisik yang ketiga, orang seperti dia, cepat atau lambat akan mengatakan sesuatu yang bisa kita gunakan melawannya. Sementara itu, Yesus berjalan dalam keheningan malam bersama murid-muridnya. Ia tahu apa yang sedang dirancangkan di balik pintu-pintu tertutup itu. Ia tahu bahwa tindakannya hari ini telah mempercepat jam kematiannya. Namun, ia tidak menyesal. Rumah Allah harus dibersihkan, kebenaran harus dinyatakan, dan jalan menuju salib harus terus dilalui. Malam itu, di Betania, Yesus berdoa sendirian. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Angin malam menyapu bukit-bukit dengan lembut. Tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa badai sedang berkumpul. Bait Allah sudah dibersihkan, tetapi hati manusia, itulah medan pertempuran yang sejati. Fajar menyingsing di atas Yerusalem. Embun pagi membasahi rumput-rumput di Bukit Zaitun. Yesus dan murid-muridnya kembali menuju kota, melewati jalan yang sama seperti kemarin. Ketika mereka melewati pohon ara yang dikutuk Yesus, Petrus berhenti dan memekik kaget. "Guru, lihatlah! Pohon ara yang engkau kutuk itu sudah kering sampai ke akar-akarnya." Murid-murid yang lain mendekat, memandang dengan takjub. Pohon yang kemarin masih penuh daun kini tampak layu. Batangnya hitam, daunnya rontok. Seolah-olah kehidupan tersedot dalam semalam. Yesus menatap pohon itu, lalu menatap murid-muridnya. "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Yohanes bertanya pelan, "Tetapi guru, apa artinya pohon ini? Mengapa ia harus layu?" Yesus menarik nafas panjang. Matanya tertuju pada Yerusalem di kejauhan. "Pohon ini adalah tanda. Ia penuh daun, tetapi tidak berbuah. Seperti bait Allah yang penuh ritual, tetapi tanpa kebenaran. Seperti bangsa ini yang penuh agama, tetapi tanpa kasih." Mereka melanjutkan perjalanan dalam keheningan. Kata-kata Yesus menggantung di udara, berat dan penuh makna. Ketika mereka tiba di bait Allah, pelataran sudah penuh sesak. Orang-orang berkumpul, menunggu Yesus. Berita tentang pembersihan bait Allah kemarin telah menyebar. Sebagian datang dengan penuh harap, ingin mendengar pengajarannya. Sebagian datang dengan niat mengujinya. Yesus berdiri di pelataran dan mulai mengajar. Suaranya tegas namun penuh kasih, menembus kebisingan pasar yang tersisa. Namun tidak lama kemudian, sekelompok imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua mendekatinya dengan wajah penuh arogansi. Mereka berjalan dengan jubah panjang mereka, diikuti oleh para pengikut setia. Di tengah kerumunan, mereka berhenti tepat di hadapan Yesus. "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal ini? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Tanya salah seorang dari mereka dengan nada menantang. Pertanyaan itu dirancang sebagai jebakan. Jika Yesus mengatakan kuasanya dari Allah, mereka akan menuduhnya menghujat. Jika ia mengatakan dari manusia, ia kehilangan otoritas di mata rakyat. Tetapi Yesus tidak terjebak. Ia menatap mereka dengan tenang, lalu berkata, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Jawablah aku, maka aku akan memberitahukan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal ini. Baptisan Yohanes, apakah dari sorga atau dari manusia? Jawablah aku." Para pemimpin itu terdiam. Mereka berbisik satu sama lain, wajah mereka pucat. Jika kita mengatakan dari sorga, ia akan berkata, "Jika demikian,
mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jika kita mengatakan dari manusia, mereka takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap bahwa Yohanes benar-benar seorang nabi. Akhirnya mereka menjawab dengan enggan, kami tidak tahu. Yesus menatap mereka dengan tatapan yang menusuk. Kalau begitu, aku pun tidak memberitahukan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal ini. Kerumunan bergumam. Beberapa tertawa melihat para pemimpin agama yang terhormat itu dibungkam. Para imam dan ahli Taurat mundur dengan wajah merah, tetapi mata mereka penuh kebencian yang membara. Yesus berbalik menghadap orang banyak dan mulai bercerita. Suaranya mengalun, jelas dan penuh kuasa. Dengarkanlah perumpamaan ini, katanya. Adalah seorang pemilik tanah yang membuka kebun anggur. Ia memasang pagar sekelilingnya, menggali lobang tempat memeras anggur, dan mendirikan menara jaga. Kemudian, ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Orang-orang mendengarkan dengan seksama. Mereka tahu ini bukan sekedar cerita biasa. Ketika tiba musim panen, pemilik tanah itu mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap untuk menerima sebagian dari hasil kebun anggur itu. Tetapi mereka menangkap hamba itu, memukulnya, dan menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Pemilik tanah mengutus hamba yang lain, tetapi penggarap-penggarap itu merajam kepala hamba itu dan menghinakannya. Lalu ia mengutus hamba yang lain lagi, tetapi mereka membunuhnya. Demikianlah banyak hamba lain diutus, sebagian dipukuli, sebagian dibunuh. Yesus berhenti sejenak. Matanya menyapu kerumunan lalu berhenti pada para imam dan ahli Taurat yang berdiri di belakang dengan wajah gelap. Akhirnya, tinggal satu orang lagi yang dapat diutusnya, anaknya yang kekasih. Ia mengutusnya paling akhir dengan pikiran, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkap dia, membunuhnya, dan melemparkan mayatnya keluar kebun anggur. Keheningan mencekam turun. Setiap orang memahami artinya. Kebun anggur adalah Israel. Penggarap-penggarap adalah para pemimpin agama. Hamba-hamba yang diutus adalah para nabi. Dan anak yang kekasih adalah Yesus sendiri. Suara Yesus melanjutkan, keras dan penuh otoritas. Sekarang, apakah yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu memberikan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Para imam kepala dan ahli Taurat merasakan tangan mereka mengepal. Mereka tahu perumpamaan ini ditujukan kepada mereka. Kemarahan membara di dada mereka. Beberapa hendak maju menangkap Yesus, tetapi mereka melihat kerumunan. Ribuan mata menatap dengan penuh pengaguman kepada sang guru. Mereka tidak berani, tidak di tempat terbuka seperti ini. Dengan wajah tertahan amarah, mereka berbalik dan pergi, meninggalkan pelataran. Tetapi di dalam hati mereka, rencana pembunuhan semakin matang. Yesus melanjutkan mengajar hingga sore. Ketika matahari mulai condong ke barat, ia berjalan keluar dari bait Allah bersama murid-muridnya. Mereka melewati pelataran luar, melewati gerbang besar, dan mulai mendaki Bukit Zaitun. Salah seorang murid memandang ke belakang, terpesona oleh kemegahan bait Allah yang bersinar keemasan di bawah sinar matahari sore. Guru, lihatlah betapa besar batu-batu itu dan betapa megah bangunan-bangunan itu. Yesus berhenti. Ia menatap bait Allah, bangunan yang dibangun puluhan tahun, tempat yang dianggap suci, pusat agama Yahudi. Lalu ia berkata dengan suara yang tenang tetapi penuh kesedihan, "Kamu lihat semua bangunan-bangunan besar ini? Tidak akan dibiarkan di sini satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Murid-murid tertegun. Meruntuhkan bait Allah? Bagaimana mungkin? Tembok-tembok itu begitu kokoh. Batu-batunya begitu besar. Sebagian beratnya puluhan ton.
bagaimana mungkin semuanya runtuh? Mereka mendaki terus hingga mencapai puncak Bukit Zaitun. Di sana, Yesus duduk menghadap Yerusalem. Kota itu terbentang indah di hadapan mereka. Tembok-tembok, menara-menara, bait Allah yang berkilau. Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas mendekat kepadanya secara pribadi. Mereka bertanya dengan suara rendah, "Bilakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tanda-tandanya kalau semuanya itu akan terjadi?" Yesus menatap mereka satu persatu. Matanya penuh kelembutan, tetapi juga penuh keseriusan. Lalu ia mulai berbicara tentang masa-masa yang akan datang, tentang penganiayaan, tentang peperangan, tentang tanda-tanda akhir zaman. "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu," katanya. "Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan banyak orang akan disesatkan olehnya. Apabila kamu mendengar deru perang atau kabar tentang perang, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada gempa bumi, dan akan ada pula kelaparan. Itu adalah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Murid-murid mendengarkan dengan hati berdebar. Ini bukan lagi perumpamaan. Ini adalah nubuat. Ini adalah peringatan. Yesus melanjutkan, "Tetapi waspadalah, sebab kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah-rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Dan Injil harus diberitakan dahulu kepada segala bangsa. Dan apabila mereka membawa kamu untuk diserahkan, janganlah kamu terlalu mencemaskan apa yang akan kamu katakan, melainkan katakanlah apa yang diberikan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus." Matahari perlahan tenggelam. Cahaya oranye dan merah memenuhi langit. Yerusalem berubah menjadi siluet gelap. Yesus berbicara tentang masa-masa kesukaran besar, tentang kekejian yang membinasakan, tentang tanda-tanda di langit, matahari yang menjadi gelap, bulan yang tidak bercahaya, bintang-bintang yang berjatuhan. Lalu ia berkata dengan suara yang penuh otoritas, "Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala perkuasa dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi." Murid-murid terpaku. Mereka tidak sepenuhnya memahami semua yang Yesus katakan, tetapi mereka merasakan kebenaran dan kekuatan dalam kata-kata itu. Yesus menutup pengajarannya dengan peringatan. "Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu datang, menjelang malam, atau tengah malam, atau ayam berkokok, atau pagi-pagi." Kegelapan turun sepenuhnya. Bintang-bintang mulai muncul satu persatu. Yesus berdiri, mengusap debu dari jubahnya, lalu berjalan turun dari Bukit Zaitun menuju Betania. Murid-murid mengikutinya dalam diam. Hati mereka penuh dengan pertanyaan, kekhawatiran, tetapi juga pengharapan yang aneh. Mereka tidak tahu bahwa dalam hitungan hari, semua yang Yesus bicarakan akan mulai tergenapi, bukan pada akhir dunia, tetapi pada akhir hidup guru mereka. Pohon ara telah layu, bait Allah akan runtuh, tetapi kerajaan Allah, kerajaan yang sejati, tidak akan pernah lenyap.